Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode 14. Kali ini kita ada di segmen Street Tech. Judulnya adalah Customization is the Key. Ini mau membicarakan tentang teknologi penyimpanan gitu ya. Jadi storage teknologi yang akan digunakan di PlayStation 5. Kenapa ini menjadi menarik? Karena storage atau SSD lebih tepatnya yang digunakan di PlayStation 5 ini adalah teknologi yang sifatnya adalah custom. Jadi Sony itu membuat secara khusus SSD-nya gitu ya, sehingga nanti akan membantunya itu lebih ke para pengembang game. Jadi para perusahaan atau mungkin komunitas yang membuat game di platform PlayStation 5 nanti, mereka akan terbantu dengan teknologi SSD-nya PlayStation 5 gitu ya. Jadi sebenarnya ada alasan yang ya bisa dibilang sih mendasar gitu ya, kenapa PlayStation 5 nanti ataupun juga Xbox yang baru yang akan dirilis nanti itu dua-duanya menggunakan SSD. Nah, sebenarnya itu adalah permintaan atau ya bisa dibilang harapannya para pengembang game. Jadi kalau ceritanya sih katanya, jadi Sony ini melakukan survei lah ke berbagai pengembang game gitu. Teknologi apa nih yang kalian pengen ada di konsol yang baru nanti itu, dan yang jadi urutan pertama ya adalah penggunaan SSD gitu. Nah, kenapa mereka pengen menggunakan SSD? Jadi ceritanya ini juga saya baru dapat informasinya juga, dan saya juga baru tahu ternyata penggunaan hard disk drive di konsol yang sekarang ada gitu ya, yang ya paling baru mungkin PlayStation 4 ya, jadi atau mungkin Xbox One X gitu ya, itu menggunakan hard disk drive itu dalam tanda petik menghalangi para pengembang game untuk membuat game yang lebih bagus lagi kualitasnya gitu. Terutama sih kualitas visualnya atau gambarnya gitu. Karena untuk menampilkan kualitas gambar yang bagus gitu ya, kalau istilah para pengembang game sih untuk mengakses high fidelity asset gitu ya. Jadi kalau kita lihat di game itu, kalau ada gedung, ada jalan, ada mungkin orangnya gitu ya, itu mereka sebut aset gitu ya. Nah, kalau high fidelity asset ini maksudnya aset yang detailnya itu tinggi. Jadi misalkan kalau gedung itu ya menyerupai aslinya gitu ya, atau mungkin bangunan atau apapun lah, mereka mempunyai tekstur atau gambar dengan kualitas tinggi, dengan detail tinggi yang bisa menyerupai aslinya gitu. Nah, untuk mengakses asetnya ini ya itu kan membutuhkan waktu gitu ya, dan asetnya ini ya berupa data gitu. Nah, menggunakan hard disk drive ini itu menghambat akses datanya ini, walaupun tetap bisa tapi tidak bisa cepat gitu ya. Karena ya itu dipengaruhi juga mekanisme dari hard disk drive sendiri yang
dia untuk menyimpan data itu kan ada bagian yang bergerak gitu ya, dan datanya itu ada di lokasi tertentu. Jadi kalau mau misalkan gamenya membutuhkan aset misalkan dia pengen menampilkan gedung gitu ya, oh ternyata datanya itu ada di sebelah koordinat X di hard disk drive-nya ya, maka hard disk-nya harus berputar dulu sampai di tempat X-nya itu, baru dia bisa mengakses datanya itu. Dan ternyata hal itu juga yang menyebabkan game-game sekarang ini mempunyai ukuran yang besar gitu ya, karena mereka cara mengoptimalkan gamenya itu ya mau nggak mau mereka menduplikasi aset yang sama di berbagai tempat di hard disknya gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua masalah kecepatan aksesnya itu ya, SSD mempunyai kecepatan akses yang lebih cepat gitu ya, yang ya berkali-kali lipat daripada hard disk drive gitu ya. Walaupun teknologi SSD sendiri dia punya tingkatan ya, jadi ada berbagai tingkatan kecepatan gitu lah. Itu ya kalau yang familiar dengan PC gitu ya, pasti tahu ada SSD yang mahal dan yang murah gitu ya. Nah biasanya bedanya apa sih SSD yang mahal dan yang murah? Itu ya pertama itu adalah kecepatannya gitu. Jadi nggak cuma ukurannya, tapi kecepatan mengaksesnya itu juga dia punya berbagai macam level lah ya, istilahnya berbagai macam level gitu. Nah terus yang menarik adalah ternyata SSD di PlayStation 5 ini dia itu adalah custom gitu ya, jadi bukan SSD yang sudah ada di pasaran, enggak. Jadi berbeda dengan SSD yang akan dipakai di Xbox gitu yang akan dirilis Microsoft. Nah, kalau Xbox sendiri dia akan memakai SSD dengan PCIe 4.0 gitu. Dan SSD-nya sih ya SSD yang sudah ada di pasaran gitu ya. Tapi beda dengan SSD-nya PlayStation 5 ini, jadi dia mempunyai teknologi atau bagian tertentu yang belum ada di pasaran. Jadi ya istilahnya sih custom gitu ya. Jadi ini adalah teknologi custom gitu. Nah, kenapa Sony sampai repot-repot membuat teknologi yang custom, yang ya berarti kalau custom kan berarti nggak ada di pasaran, berarti ya mereka harus mengembangkan sendiri atau mungkin minta tolong perusahaan lain untuk membuat teknologinya SSD ini gitu ya. Kenapa nggak seperti Microsoft aja yang menggunakan teknologi yang sudah ada gitu. Nah ya ini yang jadi menarik. Jadi urusannya ya pertama yang saya omongkan di awal tadi. Jadi untuk mengakses high fidelity asset ini, selain ya karena kalau dia high fidelity asset maka ukurannya kan akan besar gitu ya. Jadi kalau asetnya semakin bagus, detail dan mungkin realistis gitu ya, tentu ukurannya akan semakin besar. Nah, Sony ini nggak berhenti hanya menggunakan SSD yang punya kecepatan yang tinggi gitu loh, untuk bisa mengakses datanya gitu. Tapi mereka pengen gitu ya, teknologi ini lebih cepat daripada SSD yang ada pada umumnya gitu. Nah, gimana caranya supaya dia bisa lebih cepat ya? Kemungkinannya sih kalau saya melihat sih ada dua gitu ya. Nah, yang pertama ya pakai SSD yang paling cepat yang ada di pasaran saat ini gitu. Dan kenapa pilihan pertama ini nggak dilaksanakan oleh Sony gitu. Kalau saya sih menduga ini cuma dugaan saya sih. Jadi kalau dia pakai
SSD yang paling cepat yang sudah ada di pasaran sampai yang sudah ada di pasaran saat ini gitu ya, itu harganya akan sangat mahal. Jadi konsol ini kan juga ya namanya konsol, seperti di podcast sebelumnya gitu ya, biasanya sih di range harga $500 atau ya mungkin ada yang dulu ada yang sampai $600, tapi biasanya nggak akan sampai mahal sekali, karena ya itu tadi, kalau kemahalan nanti juga kan nggak laku juga gitu ya. Nah kalau mereka pakai SSD yang sudah ada, SSD yang paling cepat yang sudah ada gitu ya, itu harganya bisa dipastikan akan sangat mahal. Nah pilihan yang kedua adalah ya mereka menggunakan teknologi membuat teknologi yang ya istilahnya ya custom gitu ya. Jadi khusus, teknologi khusus yang dia bisa, yang pertama ya bisa nggak terlalu mahal gitu ya, dan yang kedua adalah dia efisien gitu ya, karena ya ini alasan, ada alasannya kenapa mereka memilih yang custom gitu ya, tidak SSD yang paling cepat yang sudah ada gitu ya. Nah sebenarnya alasannya adalah yang pertama, jadi kalau mau dibahas lebih dalam lagi ya, jadi kalau yang saya tahu gitu ya, jadi ketika jadi ada begini, ada kalau di dunia apa ya, ya maksudnya sih di apa ya, ya di dunia teknologi lah, teknologi mikroprosesor gitulah ya, kita sebut saja istilahnya seperti itu. Jadi ada dua konsep. Jadi kalau ada hardware gitu ya, atau kalau ada salah satu alat atau microchip itu atau microprosesor gitu ya, yang dia bisa melakukan banyak hal, jadi mungkin prosesor inilah ya, atau kita sebut processing unit gitu ya. Kalau dia bisa melakukan banyak hal gitu ya, jadi apa-apa dia bisa melakukan, itu biasanya yang pertama dia akan tidak efisien gitu, dan yang kedua karena tidak efisien biasanya juga tidak terlalu cepat juga gitu, karena dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Jadi kalau ini contohnya adalah CPU yang ada di komputer teman-teman gitu, yang punya PC atau punya laptop, CPU-nya teman-teman itu bisa dibilang adalah dia bisa melakukan banyak hal gitu ya, tapi biasanya tidak cepat dan kadang-kadang tidak efisien gitu. Tapi kelebihannya adalah dia bisa melakukan banyak hal, jadi banyak yang bisa dilakukan CPU ini, contohnya itu tadi. Nah yang kedua adalah ada hardware yang dia cuma mampu melakukan satu hal aja, jadi dia bisanya cuma melakukan pekerjaan ini saja gitu. Ada processing unit yang hanya bisa melakukan satu tugas gitu. Nah karena dia hanya melakukan satu tugas, biasanya dia itu sangat efisien gitu loh, dan karena dia sangat efisien biasanya sangat cepat, bahkan kecepatannya berkali-kali lipat daripada hardware atau processing unit yang bisa melakukan banyak hal tetapi nggak terlalu efisien gitu. Nah itu alasannya kenapa Sony memakai teknologi SSD yang custom gitu loh, karena ya itu tadi, dia hanya akan mengurusi atau melakukan sedikit hal saja, bahkan mungkin satu hal saja, yaitu urusannya adalah memindahkan data atau transmisi data atau mungkin streaming
streaming data di ya khususnya streaming data gamenya gitu ya, karena kita ngomongin tentang konsol ya urusannya pasti adalah game gitu ya. Jadi karena dia cuma ngurusi masalah transfer datanya gitu ya, maka dia akan yang pertama ya sangat efisien, dan yang kedua akan dia sangat cepat gitu ya. Makanya kalau kita lihat info-info yang sudah ada itu, Sony kan mengumumkan bahwa SSD-nya ini bisa berlari di kecepatan 5,5 GB per second kalau nggak salah gitu ya. Dan itu ya bisa dibilang ya luar biasa, karena SSD yang di PC saja yang paling cepat itu sekarang sih ya, kalau yang saya omongkan di podcast sebelumnya, dia adalah di angka 3,5 GB per second gitu, dan itu harganya bisa sampai $220 itu ya untuk yang kapasitas 1 terabyte gitu. Dan ya bayangkan kalau Sony pakai itu ya harga konsolnya jadi seberapa gitu ya. Nah, kenapa yang di PC itu nggak bisa secepat yang ada di PS5 yang diumumkan Sony ya, karena kalau di PC ini dia bukan custom, maksudnya di kategori yang hardware yang dia bisa melakukan banyak hal tapi nggak terlalu efisien gitu. Jadi kalau kita mau ngomong lebih detail lagi, jadi flash memory controllernya yang SSD yang ada di PC yang paling cepat itu dia melakukan banyak hal gitu ya. Jadi karena dia bisa melakukan banyak hal, maka kecepatannya jadi nggak terlalu tinggi gitu loh, karena dia nggak efisien ya. Berbeda dengan SSD yang akan dipakai oleh Sony ini. Jadi flash memory controller yang ada di SSD-nya PlayStation 5 ini dia dirancang khusus hanya untuk bagaimana caranya data itu atau yang saya omongkan di depan tadi, aset yang punya detail, punya ukuran yang besar gitu ya, punya detail yang tinggi, punya ya istilah kualitasnya bagus lah, itu bisa dipindahkan atau diakses secara cepat. Nah, dan itu tidak ditemukan, teknologi itu tidak ditemukan di SSD yang sekarang sudah ada di pasaran. Ya, jadi alasannya sih ya yang saya tahu dan yang saya baca-baca, jadi saya cari info-info, oh ternyata alasannya seperti ini. Jadi kenapa Sony sampai harus repot-repot meng-custom istilahnya gitu ya. Dan ya kalau saya sih menduganya namanya custom itu pasti tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Sama aja gini, kalau kita ini ya beli barang yang sifatnya komoditi yang dijual masif gitu ya, itu pasti harganya jauh lebih murah daripada barang yang dibuat khusus untuk kita gitu. Jadi misalkan beli beli motor gitu lah ya. Kalau motor yang banyak modelnya yang sudah banyak ada di pasaran, itu pasti nggak akan semahal motor yang misalkan hanya dirilis satu itu saja, jadi kayak istilahnya kayak prototype itu pasti harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada motor yang banyak beredar di pasaran. Seperti itulah logikanya gitu ya. Tapi Sony melakukan itu kenapa ya? Karena mereka punya kebutuhan khusus gitu. Jadi ya gimana caranya supaya game di PlayStation 5 ini punya kualitas yang tinggi. Nah, konsekuensinya adalah Sony harus menyediakan teknologi storage atau penyimpanan, bukan hanya menyimpan, tapi
menyalurkan, mentransmisi atau data streamingnya juga harus sangat cepat gitu. Nah, mungkin dilanjutkan dengan sedikit detail mengenai dalemannya SSD-nya PlayStation 5 itu ya, yang tadi saya sudah singgung, istilahnya adalah flash memory controller gitu ya. Jadi flash memory controller ini adalah, bisa dibilang dia adalah prosesornya SSD-nya itu. Jadi di dalam SSD itu nggak hanya tempat menyimpan saja. Jadi untuk menyimpan itu dia juga butuh controller, jadi kayak pengendali. Nah, itu dia berupa, ya sebenarnya sih dia ya prosesor itu, intinya ya, dia itu prosesor ya. Nah, flash memory controllernya ini adalah yang saya sebutkan tadi. Jadi dia sifatnya custom, jadi belum ada di pasaran gitu ya, belum dipakai di manapun gitulah ya. Yang dia adalah tugasnya adalah mengatur jalannya data dari SSD-nya, dari tempat menyimpannya itu ke sistem RAM di PlayStation 5 gitu loh. Karena untuk mengakses data secara cepat, streaming data dari SSD, jadi file dari gamenya itu ke sistem RAM-nya, jadi random access memory. Jadi RAM yaitu hampir sama seperti yang ada di PC itu ya. Itu menjadi penting gitu ya. Karena sebelum datanya itu bisa ditampilkan ke outputnya, jadi misalkan ke output ya, kalau game berarti kan monitornya itu ya, ditampilkan di monitor, dia harus disimpan dulu ke RAM, sistem RAM-nya itu. Nah, untuk memindahkan data yang besar dari SSD ke RAM ini, itu ya itu tadi, kalau datanya terlalu besar gitu ya, kalau menggunakan teknologi SSD yang sekarang ini ada di pasaran, itu masih akan terjadi bottleneck kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi nggak akan selancar yang diinginkan gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya lancar? Maka dibuatlah, jadi Sony membuat gitu ya. Sebenarnya bukan Sony sendiri sih, tapi Sony meminta perusahaan lain, dan itu yang belum diketahui sampai saat ini. Tapi dengar sih yang membuat itu custom flash memory controller itu adalah dari Samsung, tapi nggak tahu juga kan ya. Jadi karena belum ada pengumuman resminya siapa yang membuat flash memory control yang custom ini, dari perusahaan mana, dibuatlah flash memory controller khusus untuk streaming data dari SSD ke sistem RAM-nya. Dan ya ini karena dia custom dan dia spesial gitu, jadi special hardware. Jadi tugasnya prosesornya ini cuma memindah data dari SSD ke sistem RAM gitu. Jadi dia akan sangat efisien dan sangat cepat gitu. Nah, itu salah satu ya hal yang mungkin bisa dibilang agak detail lah ya, walaupun nggak sangat detail teknis rigid gitu, enggak, tapi yang jelas salah satu istilahnya dalamannya yang ada di dalam SSD PlayStation 5 itu. Terus yang kedua yang menarik lagi, yang menurut saya sih sangat menarik, yaitu adalah teknologi yang custom juga. Jadi teknologi yang disebut Kraken gitu ya, Kraken compression and decompression teknologi gitu. Nah, ini apa ini? Kok ada compression dan decompression gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara gitu ya, supaya file atau data yang besar itu bisa dipindahkan secara cepat. Jadi kalau dia mau dipindahkan secara cepat, yang pertama adalah ada dua sih caranya. Yang pertama adalah bandwidth-nya dibesarkan gitu loh. Jadi bandwidth itu istilahnya gini. Jadi bandwidth itu berapa banyak data yang
bisa diproses dalam satu waktu gitu. Jadi misalkan SSD-nya ini bisa punya bandwidth 3,5 GB per second, artinya dia bisa memindahkan data ukurannya 3,5 GB dalam 1 detik. Nah, ya berarti kalau mau memindahkan data yang lebih besar itu ya bandwidthnya ya diperbesar gitu ya. Tapi memperbesar bandwidth itu resikonya adalah memperbesar energi yang dibutuhkan gitu loh, karena untuk memindahkan data yang besar berarti butuh energi yang lebih besar gitu. Nah, terus cara yang kedua adalah dengan mengecilkan ukuran datanya gitu. Nah, ini yang disebut nanti compression, jadi dikompres dia ya kalau artinya itu kan ditekan gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini kalau urusannya dengan data dia dikecilkan ukurannya gitu. Nah, gimana caranya mengecilkan ukurannya? Makanya Sony di sini dia menggunakan Kraken compression and decompression gitu ya. Jadi dia adalah algoritma. Jadi algoritma yang dibuat oleh salah satu perusahaan, bisa dibilang perusahaan yang membuat tools atau alat-alat untuk membuat game gitu ya. Jadi ada namanya RAD Game Tools gitu ya, RAD Game Tools. Itu salah satu perusahaan yang dia memang khusus membuat tools gitu ya. Jadi dari namanya aja jelas gitu ya, game tools gitu, di alat-alat untuk membuat game gitu ya. Dan dia punya salah satu produk gitu ya, jadi ini berupa algoritma yang bisa mengkompres atau memperkecil data gitu loh. Nah, detailnya gimana ya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan, dan saya juga masih mempelajari gimana caranya kok bisa dia mengecilkan ukuran data itu tanpa menghilangkan isinya gitu. Nah ini yang menarik adalah, jadi dia sifatnya adalah lossless gitu ya. Jadi walaupun dikompres, walaupun diperkecil ukuran datanya gitu, tapi isinya gitu ya. Jadi istilahnya ya isi dari data itu nggak akan hilang gitu loh. Jadi datanya sendiri tidak akan, misalkan kalau analogi yang paling gampang kan seperti ini. Misalkan kalau kita punya gambar dengan resolusi tinggi terus kita kompres jadi resolusinya lebih kecil, itu kan pasti ada pixel atau detail-detail gambar yang nanti akan hilang gitu. Tapi kalau dengan algoritmanya dari RAD Game Tools ini, atau mungkin RAD ya bacanya, saya nggak tahu, tapi tulisannya adalah RAD, jadi RAD dari algoritma dari RAD Game Tools itu detailnya nggak akan hilang gitu, nggak seperti kalau kita mengkompres gambar tadi. Nah, tentu supaya detailnya nggak hilang, jadi ketika sudah dikompres dia harus dikembalikan lagi ukurannya ke semula, yaitu adalah yang disebut decompression. Jadi dia nggak cuma mengecilkan, tapi dia akan mengembalikan data yang dikompres tadi seperti semula, jadi nggak akan ada yang hilang, atau istilahnya sih lossless gitu ya. Jadi ini teknologi data compressionnya, jadi algoritma compression dan decompression datanya itu. Nah, ini algoritmanya gitu ya. Dan untuk melakukan tugas ini Sony juga menyediakan prosesor khusus yang tugasnya ya hanya untuk compression dan decompression datanya tadi. Jadi karena dia tugasnya ya cuma satu, ya kembali lagi itu ya dia akan sangat efisien dan dia akan sangat cepat gitu. Bahkan Sony sendiri memberi perbandingan ya. Jadi kalau dia menggunakan SSD-nya Sony ini dengan custom gitu ya, jadi dengan prosesor customnya itu dia hanya menggunakan dua core, jadi ya kita istilahkan
gampangnya seperti ini, berarti dia hanya butuh 2 prosesor untuk melakukan tugas ini. Jadi punya untuk melakukan compression dan decompression gitu. Tapi kalau tugas ini dilakukan oleh hardware yang sifatnya yaitu tadi yang general itu ya, jadi yang dia bisa melakukan banyak hal tapi nggak terlalu efisien, itu Sony memberikan perbandingan ini. Kalau kita pakai 2 core gitu ya, kalau ini dijalankan di CPU di prosesor yang general, dia itu membutuhkan 9 core gitu ya untuk menjalankan proses ini dengan kecepatan yang sama gitu. Jadi kalau Sony hanya butuh 2, kalau prosesor yang ada di pasaran dia butuh 9 core yang harus melakukan tugasnya itu. Dan itu kenapa bisa itu ya, jadi bisa perbandingan 2:9, yaitu tadi karena dia sifatnya custom, karena dia tugasnya hanya satu itu gitu. Jadi dia bisa sangat efisien prosesornya ini. Dan nah itu dua yang saya kira menarik gitu loh. Dan makanya judulnya adalah customization is the key. Jadi pengcustoman itu ya kuncinya, atau ibaratnya ya andalannya kenapa Sony bisa memberikan performa yang Sony umumkan bisa sangat wah gitu ya. Saya menurut saya itu sangat wah itu. Ya kuncinya adalah di customization gitu ya. Baik hardware-nya maupun software-nya gitu. Itu menjadi sesuatu yang menarik, karena yang pertama ya kalau saya sih melihatnya dari perspektif orang yang menggunakan PC ya. Nah, karena kalau konsol sih sebenarnya saya nggak terlalu peduli amat mau konsol mengeluarkan yang seperti apa gitu. Tapi untuk yang ini, karena ini teknologi yang tidak ada di pasaran dan punya kemungkinan melampaui ini ya, spesifikasi atau kemampuan PC rata-rata yang sekarang gitu ya. Misalkan kalau mau head to head dengan PC yang saya pakai, itu pasti jelas kalah gitu loh. PC saya itu jelas kalah, walaupun bisa dibilang PC yang saya pakai ini masuknya sudah agak kelas ya kalau mau ngomong sih itu kelas atas lah ini PC yang saya pakai ini. Jadi ini udah termasuk PC high end gitu. Tapi itu bisa kalah dengan konsol. Nah, ini yang kenapa saya tertarik, dan di Street Wave Podcast di segmen Street Tech ini sudah beberapa kali saya membahas masalah konsol ini utamanya di teknologi storage-nya atau SSD-nya. Dan semakin saya cari info itu semakin menarik untuk dibahas gitu loh. Nah, terus itu salah satu penjelasannya itu. Dan ada penjelasan lagi kenapa Sony harus menggunakan prosesor yang custom atau teknologi yang custom gitu. Ada salah satu alasan lagi yang ini nggak kalah penting gitu. Jadi ada salah satu paradigma yang tidak kalah penting untuk yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi kalau yang namanya konsol itu dia nggak cuma harus memiliki performa yang stabil, tapi dia juga harus efisien dalam hal penggunaan energi gitu loh. Jadi dia kan bisa aja caranya begini, pakai cara pandang di dunia komputer atau di dunia PC gitu ya, terutama PC desktop itu ya. Kalau mau performa lebih tinggi ya gampang aja, beli hardware yang lebih bagus gitu ya. Tapi biasanya konsumsi energinya akan meningkat juga gitu loh. Jadi kalau pakai hardware yang kelas low end gitulah ya, jadi kelas bawah yang nggak terlalu mahal, itu
biasanya pakai power supply ya 500 watt aja cukup gitu. Tapi kalau naik ke kelas yang sangat tinggi itu biasanya power supply itu juga harus diganti dengan yang lebih gede lagi, misalkan sampai 1000 watt, sampai ada yang 1300 watt, 1600 watt gitu. Saya sendiri pakai power supply 1000 watt gitu loh, karena untuk mentenagai hardware yang ada di dalamnya gitu. Nah kalau konsol kan nggak bisa kayak PC seperti itu, dia ya harus sama, mungkin bisa ditingkatkan konsumsi energinya gitu ya, tapi nggak akan bisa di custom gitu loh. Dia harus semuanya sama ya, namanya konsol kan ya satu spek ya, dimana-mana ya konsol speknya ya itu aja, jadi dia fix, nggak bisa diganti-ganti. Dan kalau dia sampai pakai daya yang terlalu besar itu kan jadi produk yang bisa dibilang sih yang nggak menarik gitu loh, karena dia wah ini konsol kok sampai 1000 watt, ini konsol macam apa gitu kan. Kalau PC sih wajar gitu loh, kalau PC sampai 1000 watt wajar. Nah terus hubungannya apa dengan antara efisiensi ini dengan customization tadi ya, jadi dengan pengcustoman hardware-nya. Ya jelas kalau hardware-nya custom, dia hanya melakukan satu pekerjaan saja, jadi hanya melakukan satu pekerjaan, di konsumsi energinya pun juga bisa dipangkas gitu loh, jadi sangat efisien lah gitu. Nah itu juga salah satu alasan yang nggak kalah penting yang saya temukan gitu loh, dari membaca atau mengamati tentang perkembangan konsol saat ini gitu. Jadi dia juga harus efisien, dan dengan hardware yang custom ini performa bisa didapatkan dan efisiensi di energi juga bisa didapatkan gitu. Nah itu yang menarik untuk dibahas dan didalami lagi gitu ya. Dan kayaknya sudah panjang lebar saya ngomong, walaupun ini belum semua bisa dibahas, karena saya juga masih mencari informasi lebih dalam lagi ya. Jadi masalah konsol ini, dan ya rencananya sih saya akan membahas salah satu topik lagi. Jadi ya ini sebenarnya sih harapan saya. Jadi harapan saya sih PC akan punya teknologi yang bisa paling tidak menyamai apa yang ada di PlayStation 5 atau di next gen konsol yang akan datang, dan itu akan ya semoga aja ada kesempatan untuk saya bahas di podcast selanjutnya, dan saya akan ya cari-cari info dulu lah untuk mendalami topik ini. Itu saja mungkin yang bisa saya bicarakan di Streetwave Podcast episode 14 kali ini, di segmen Street Tech. Judulnya adalah Customization is the Key. Itu saja, sampai jumpa, selamat beristirahat, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.